Sebelum memulai acara ini, persembahkan saya mempersembahkan sebaik pantun. Cahaya bersinar di pagi ini, berjalan santai menikmati udara. Peserta webinar yang saya hormati, perkenankan saya memandu acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang saya hormati Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Untan, Ibu Dr. Hajah Barkah SE MSI. Yang saya hormati Ketua Dharma Wanita Persatuan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Untan, Ibu Isnur Mus'an Sulaiman. Yang saya hormati narasumber Ketua Dharma Wanita Persatuan Universitas Tanjung Pura, Ibu Mada Reni Damanik Garudawiko. Yang saya hormati pengurus Dharma Wanita Persatuan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Untan. Yang saya hormati pengurus Dharma Wanita Persatuan Universitas Tanjung Pura, para peserta dan panitia yang saya hormati dan banggakan. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan webinar Zona Integritas bagi anggota Dharma Wanita Persatuan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Untan. Sebagaimana kita ketahui, Bapak Profesor Dr. Garudawiko SH MSI FCB ARB telah mencanangkan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Untan sebagai zona integritas wilayah yang bebas korupsi. Selanjutnya, perkenankan saya untuk menyampaikan rangkaian kegiatan sebagai berikut. Pertama, pembukaan oleh MC. Kedua, mendengarkan lagu Indonesia Raya, himne Dharma Wanita Persatuan, dan Mas Dharma Wanita Persatuan. 3. Pembacaan doa. 4. Sambutan Dekan Fakultas Ekonomi Untan sekaligus membuka kegiatan. 5. Foto bersama. 6. Penyampaian materi oleh narasumber Ketua Dharma Wanita Persatuan Universitas Tanjung Pura, Ibu Mada Reni Damanik Garudawiko. 7. Diskusi dan tanya jawab. 8. Penutup. Marilah bersama-sama kita mendengarkan lagu Indonesia Raya, himne Dharma Wanita Persatuan, dan Mas Dharma Wanita Persatuan.
pembacaan doa. Pembacaan doa dipimpin oleh Ibu Mariani Hanapi. Kepada Ibu Mariani Hanapi, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita bersama-sama berdoa, bermunajat kepada Allah agar doa kita diijabah Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang beragama Islam, izinkan saya memimpin doa, dan bagi yang beragama non-muslim berdoa menurut keyakinannya masing-masing. Marilah kita bersama-sama membaca surah Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Amin. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan wafi'i ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wad dunya wal akhirah, wa afiyatan fil jasadina, wa ziyadatan fil ilmina, wa barakatan fi rizqina, wa tawbatan qabla al-maut, wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut, wan najata minan nar, wal 'afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbana shighara, wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha ya Allah min jami'il ahwal wal afat, wa taghdilana biha ya Allah min jami'il hajat, wa tutahhirna biha ya Allah ya Allah ya Allah innaka 'alad darajat, wa tuballighni biha aqsal ayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Ya Allah, kami mohon ya Allah, semoga acara kami pada pagi hari ini berjalan dengan lancar dan sukses, membawa berkah dan rahmat serta ridho darimu ya Allah. Ya Allah, sehatkanlah badan kami agar kami dapat mendampingi suami dan anak kami berada di jalanmu ya Allah. Lindungi suami kami ya Allah agar terhindar dari korupsi ya Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, lindungilah kami ya Allah. Angkatlah musibah yang ada di negeri kami ya Allah. Jadikanlah ya Allah negeri kami negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dan jika di antara kami, saudara kami, orang tua kami yang menderita sakit pada saat ini, maka angkatlah ya Allah penyakitnya ya Allah. Jadikanlah penyakitnya sebagai penggugur dosanya ya Allah. Ampunkanlah dosanya, panjangkanlah umurnya ya Allah, agar dapat ibadah kepada istiqomah ibadah kepadamu ya Allah.
dan kedua orang tua dan saudara-saudara kami yang telah mendahului kami. Ampunkanlah segala dosanya ya Allah. Semoga husnul khatimah dilapangkan dalam kuburnya ya Allah. Diampunkan segala dosanya, ditempatkan di tempat yang mulia bersama-sama orang-orang yang soleh dan soleha. Jadikanlah ya Allah kuburnya sebagai taman-taman surga ya Allah ya Rabbi. Allahumma jammilna bil afiyah wassalamati wa haqiqna bit taqwa wal istiqamati wa a'izna min mujibatin nadamati innaka sami'ud du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuka wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minina wa la yazidu zalimina illa hasara. Allahumma arinal haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Allahumma ighfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sambutan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Untan, Ibu Dr. Hajah Barkah SE MSI, sekaligus membuka kegiatan. Sebelumnya, marilah sama-sama kita saksikan CV beliau. Dr. Barkah SE MSI, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjung Pura, Pendidikan SE Universitas Tanjung Pura, MSI Universitas Pajajaran, Dr. Universitas Airlangga. Kepada Ibu Dekan, kami persilakan. Baik, terima kasih Bu Sri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Ketua Dharma Wanita Universitas Tanjung Pura, Ibu Mada Reni Damanik SH MH MM, Ibu Ketua Dharma Wanita Persatuan FEB, Ibu Mus'an Sulaiman, Ibu-ibu pengurus dan anggota Dharma Wanita Persatuan FEB Untan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya. Dan tidak lupa tentunya ibu-ibu panitia kegiatan webinar pada hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan bagi kita semua, sehingga pada hari ini kita bersama-sama dapat bertemu pada acara rutin Dharma Wanita yang kali ini dikemas dalam bentuk webinar. Saya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada panitia yang telah menggagas acara dengan topik yang sangat penting dan menarik ini. Tema kegiatan kita pada webinar ini yaitu peran istri ASN dalam perwujudan wilayah bebas dari korupsi di lingkungan perguruan tinggi. Tema ini sejalan dengan upaya FEB Untan yang sedang membangun zona integritas. Upaya membangun zona integritas di lingkungan perguruan tinggi
merupakan hal yang sangat penting karena seluruh insan pendidikan tinggi harus mampu menjadi teladan bagi masyarakat. Sesuai surat keputusan Rektor Universitas Tanjung Pura tentang Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjung Pura sebagai zona integritas untuk memperoleh predikat wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani, FEB Untan ditunjuk untuk mewakili Untan setelah melalui serangkaian penilaian. Antara lain, yang pertama, FEB adalah fakultas dengan jumlah mahasiswa yang cukup besar di Untan. Yang kedua, FEB menawarkan program pendidikan paling lengkap karena sekarang ini telah memiliki 9 program studi, yaitu program sarjana, program magister, dan program doktor. Ini tentunya patut kita syukuri dan ini juga merupakan hasil kerja keras dosen-dosen di FEB Untan. Kemudian dari 9 program studi yang dimiliki, alhamdulillah lagi tidak ada prodi yang nilai akreditasinya C. Dan sekali lagi kita berterima kasih kepada semua dosen-dosen dan karyawan yang telah bekerja secara maksimal untuk bisa mencapai apa yang telah menjadi capaian kita pada hari ini. Dan FEB juga dianggap sebagai fakultas yang telah memiliki sarana dan prasarana yang cukup lengkap dalam memberikan pelayanan kepada para stakeholder-nya. Amanah yang dipercayakan kepada FEB Untan sebagai zona integritas untuk memperoleh predikat WBK dan WBBM merupakan momentum tanggung jawab dan komitmen FEB untuk mensukseskan pembangunan zona integritas. Adapun tujuan pembangunan zona integritas di lingkungan FEB Untan tertuju pada 2 sasaran utama. Yang pertama, terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN dengan sasaran terwujudnya tata kelola FEB yang mewakili Untan sebagai perguruan tinggi badan layanan umum yang bersih dan bebas KKN. Yang kedua, terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat dengan sasaran terwujudnya peningkatan kualitas layanan akademik dan non-akademik di lingkungan FEB Untan. Dan sebagaimana yang kita ketahui, kita dengar, dan kita baca dari media massa, korupsi saat ini memang sangat mengkhawatirkan. Korupsi adalah masalah yang sangat membahayakan bagi masa kini dan masa depan Indonesia. Apresiasi tinggi diberikan kepada setiap usaha membangun kehidupan berbangsa dan bernegara yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Perang melawan korupsi bukan hanya dilakukan oleh negara maupun swasta, namun juga oleh masyarakat sipil yang mempunyai peran yang cukup strategis. Masyarakat sipil, termasuk para istri ASN, merupakan komplement bagi berbagai upaya untuk mencegah korupsi. Topik ini tentunya nanti akan disampaikan oleh narasumber kita yang sangat istimewa pada pagi hari ini. Kita semua bertekad akan bekerja bersama-sama untuk mewujudkan FEB dan Universitas Tanjung Pura serta Indonesia yang kita cintai ini sebagai wilayah bebas dari korupsi. Demikian dari saya, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, webinar dengan tema Peran Istri ASN dalam Perwujudan Wilayah Bebas dari Korupsi di Lingkungan Pendidikan Tinggi, saya nyatakan secara resmi dibuka. Selamat mengikuti, semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Dekan. Selanjutnya, foto bersama. Dimohon para peserta untuk mengaktifkan kameranya. Foto bersama dipandu oleh panitia.
foto bersama. Satu, dua, tiga. Selanjutnya, acara berikutnya saya serahkan kepada Ibu Dr. Hajah Juniwati sebagai moderator dalam memandu materi dan diskusi. Sebelumnya, marilah kita saksikan CV beliau. Dr. Juniwati, SE, MP, Ketua Pengelola Program PPAPK, Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Untan. Pendidikan SE Universitas Tanjung Pura, MP Universitas Pajajaran, Doktor Universitas Airlangga. Kepada Ibu Juniwati, kami persilakan. Terima kasih MC. Baik, saya lanjutkan acaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan hingga saat ini sehingga kita dapat hadir pada webinar kali ini. Terima kasih atas kehadiran narasumber dan peserta webinar Zona Integritas yang diselenggarakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Untan dengan tema peran istri ASN dalam perwujudan wilayah bebas dari korupsi di lingkungan pendidikan tinggi. Adapun kegiatan ini adalah dalam rangka sosialisasi pembangunan zona integritas Fakultas Ekonomi dan Bisnis Untan yang telah ditunjuk dari Rektorat ya dari Untan untuk menuju WBK, wilayah bebas dari korupsi, dan WBBM, wilayah birokrasi bersih melayani. Adapun narasumber webinar kita kali ini adalah Ibu Mada Reni Damanik SH MH MM. Baik, kita saksikan CV beliau yang akan ditayangkan berikut ini. Silakan. Ibu Mada Reni Damanik SH MH MM adalah Ketua Dharma Wanita Persatuan Untan, notaris dan PPAT Kota Pontianak, dan beliau juga adalah dosen S2 Magister Notariat Untan. Adapun riwayat pendidikan beliau, SH dari Universitas Tanjung Pura, spesialis notariat dan pertahanan dari Universitas Indonesia, MH dari Universitas Tanjung Pura, begitu juga MM dari Universitas Tanjung Pura. Sebelum kita memasuki acara inti, izinkan saya menyampaikan pantun berikut ini. Ibu-ibu dewe pandai membuat bolu. Ibu-ibu dewe, I love you. I love you. I love you. Satu lagi ya. Oke. I love you too. Ya, di FEB kita bebas duduk di kursi, tidak kayak di dewan ya, rebutan kursi. Semoga FEB bebas dari korupsi. Amin. Walaupun pantun tak nyambung, yang penting hati kita nyambung ya ibu-ibu. Iya, nyambung. Selanjutnya mari kita simak bersama materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita dan selanjutnya disambung dengan diskusi dan tanya jawab. Untuk itu saya persilakan ke Ibu narasumber, silakan Ibu. Terima kasih Ibu atas kesempatan yang diberikan kepada saya webinar pada hari ini. Pertama, saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjung Pura, Ibu Dr. Barkah. Selamat pagi, Bu.
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Ibu Isnur. Selamat pagi, Bu. Dan yang terhormat pengurus, ibu-ibu pengurus Dharma Wanita Persatuan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Yang terhormat Ibu Ketua Panitia, Ibu Dr. Nurul. Selamat pagi, Ibu Nurul. Yang terhormat dan yang saya cintai, ibu-ibu pengurus Dharma Persatuan Universitas Tanjung Pura. Sebelum kita memulai materi ini, karena tadi dari MC dan Ibu Moderator ya, sudah dimulai dengan pantun, saya coba ya Bu ya, untuk memulainya juga ini materinya, saya akan membuka dengan pantun, untuk supaya lebih rileks dan semangat ya Bu. Ke lapangan mengembala keledai, bawa unta ke tengah gurun. Sebelum acara dimulai, izinkan saya membawa pantun. Cakep, Bu, cakep. Memakar kari cendawan, batang keladi. Bahagia rasa tiada terperi, bertemu ibu-ibu cantik di pagi ini. Mantap. Cakep, Bu. Terima kasih pantunnya. Bagus. Oke, baiklah Bu. Sebelum kita memulai acara webinar Zona Integritas ini, webinar ini diselenggarakan oleh Dharma Wanita Persatuan Fakultas Ekonomi dan Bisnis berkaitan dengan telah ditetapkannya Fakultas Ekonomi dan Bisnis sebagai unit kerja strategis oleh UNTAN dalam perwujudan wilayah bebas korupsi di lingkungan perguruan tinggi menuju wilayah birokrasi bersih melayani. Nah, mungkin dari pihak operator sudah siap ya dengan materi saya? Materi yang saya sampaikan pada hari ini ya, di sini merupakan materi yang berjudul Peran Istri aparatur sipil negara atau ASN dalam perwujudan wilayah bebas dari korupsi di lingkungan perguruan tinggi. Nah, untuk penyampaian materi ini akan saya bagi, tolong next, akan menjadi 3 bagian. Sebentar ya Ibu-ibu, saya mau atur dulu ininya. Penyampaian materi webinar ini akan saya bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah bagian apa itu Dharma Wanita. Kemudian bagian kedua, pengertian mengenai wilayah bebas korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih melayani atau WBBM. Dan bagian ketiga adalah mengenai peran Dharma Wanita dalam mewujudkan WBK dan WBBM ini. Next. Ibu-ibu dan peserta webinar yang saya hormati, pertama-tama kita mengenal terlebih dahulu apa itu Dharma Wanita Persatuan. Dharma Wanita Persatuan adalah organisasi yang beranggotakan istri pegawai negeri sipil atau PNS. Dharma Wanita Persatuan mempunyai tujuan meningkatkan kualitas sumber daya anggota keluarga pegawai negeri sipil untuk mencapai kesejahteraan nasional. Next.
Dharma Wanita Persatuan mengenal Panca Dharma Wanita. Apakah Panca Dharma Wanita Persatuan itu? Yang pertama adalah wanita berperan sebagai pendamping suami yang setia. Kedua, wanita berperan sebagai penerus keturunan bangsa. Yang ketiga, wanita berperan sebagai pendidik dan pembimbing anak. Yang keempat, wanita berperan sebagai pengelola rumah tangga dan pencari nafkah. Kelima, wanita berperan sebagai anggota masyarakat yang berguna. Next. Dharma Wanita Persatuan mempunyai tujuan, yaitu mewujudkan kesejahteraan anggota dan keluarganya melalui peningkatan kualitas sumber daya anggota untuk mendukung tercapainya tujuan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Adapun Dharma Wanita Persatuan ini ya mempunyai tugas pokok. Yang pertama adalah melakukan pembinaan mental dan spiritual anggota agar menjadi manusia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkepribadian, serta berbudi pekerti luhur. Tujuan pokok yang kedua adalah membina anggota dalam memperkukuh rasa persatuan dan kesatuan, meningkatkan kemampuan dan pengetahuan, menjalin hubungan kerjasama dengan berbagai pihak, serta meningkatkan kepedulian sosial. Next. Ibu-ibu dan peserta webinar yang saya hormati, mungkin di sini masih ada peserta webinar yang masih belum familiar dengan apa yang dimaksud dengan WBK dan WBBM. Di sini akan saya sampaikan definisi daripada wilayah bebas korupsi atau WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen sumber daya manusia, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja. Sedangkan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem, manajemen sumber daya manusia, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik. Next. Untuk menuju WBK atau WBBM ini, maka unit kerja harus mendukung dengan melaksanakan dua komponen. Dua komponen itu adalah, yang pertama adalah komponen pengungkit, yang kedua adalah komponen hasil. Komponen pengungkit terdiri dari yang pertama adalah manajemen perubahan, kedua penataan tata laksana, ketiga penataan sistem manajemen sumber daya manusia, yang keempat akuntabilitas kinerja, yang kelima penguatan pengawasan, keenam penguatan kualitas pelayanan publik. Sedangkan komponen hasil ya itu terdiri dari yang pertama terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang kedua, terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Next. Ibu-ibu dan peserta webinar ya, setelah tadi saya sampaikan mengenai pengertian daripada WBK dan WBBM, di sini juga akan saya sampaikan mengenai pengertian korupsi. Apa sih yang dimaksud dengan korupsi? Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, yang termasuk dalam tindak pidana korupsi adalah setiap orang yang melawan hukum,
melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan maupun kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan. Ini masih ada ke bawahnya enggak ya, operator? Tidak ada. Kayaknya terpotong ya? Terpotong, Bu. Terpotong sebentar ya, saya buka dulu. Sepertinya terpotong. Ya, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Nah, pengertian yang kedua itu saya ambil berdasarkan ilmu politik. Korupsi didefinisikan sebagai penyalahgunaan jabatan dan administrasi, ekonomi atau politik, baik yang disebabkan oleh diri sendiri maupun orang lain yang ditujukan untuk memperoleh keuntungan pribadi sehingga menimbulkan kerugian bagi masyarakat umum, perusahaan, atau pribadi lainnya. Pengertian yang ketiga, di sini saya ambil dari ahli ekonomi. Korupsi didefinisikan sebagai pertukaran yang menguntungkan antara prestasi dan kontraprestasi, imbalan materi atau non-materi yang terjadi secara diam-diam dan sukarela, yang melanggar norma-norma yang berlaku, dan setidaknya merupakan penyalahgunaan jabatan atau wewenang yang dimiliki salah satu pihak yang terlibat dalam bidang umum dan swasta. Next. Next. Nah, setelah tadi kita berbicara mengenai definisi korupsi, balik ke slide sebelumnya, bukan ini. Ya. Ada 7 jenis korupsi berdasarkan pendapat ahli hukum Said Husin Alatas. 7 jenis korupsi ini adalah yang pertama ya, jenis korupsi transaktif. Artinya adanya kesepakatan timbal balik demi keuntungan bersama. Jenis korupsi yang kedua adalah ekstroaktif, yaitu menyertakan bentuk kursi atau tekanan tertentu. Yang ketiga, jenis korupsi investif, yaitu melibatkan suatu penawaran barang atau jasa di mana perolehan untung diharapkan di masa mendatang. Keempat, jenis korupsi nepotistik adalah ini gambarnya agak kabur ya, operator. Ya, saya ulangi ya. Jenis korupsi nepotistik adalah pemberian pemberlakuan khusus kepada teman atau kedekatan lainnya. Yang kelima, jenis korupsi autogenik. Jenis korupsi ini adalah korupsi yang dilakukan individu karena adanya kesempatan untuk mendapatkan keuntungan atas pengetahuan atau pemahaman atas sesuatu. Yang keenam, jenis korupsi suportif. Jenis korupsi ini adalah penciptaan suasana yang kondusif untuk melindungi atau mempertahankan tindak pidana korupsi. Yang terakhir adalah jenis korupsi defensif, yaitu korupsi yang terpaksa dilakukan untuk mempertahankan diri dari pemerasan. Next. Nah, yang barusan saya sampaikan itu adalah jenis-jenis tindak pidana korupsi secara konseptual. Nah, di sini juga akan saya sampaikan jenis-jenis tindak pidana korupsi berdasarkan regulasi undang-undang yang berlaku di Indonesia. Jenis tindak pidana korupsi yang pertama adalah kerugian keuangan negara. Yang kedua adalah tindak pidana korupsi suap. Yang ketiga, jenis tindak pidana korupsi gratifikasi. Yang keempat, jenis tindak pidana korupsi penggelapan dalam jabatan. Yang kelima, jenis tindak pidana korupsi pemerasan. Yang keenam,
jenis tindak pidana korupsi perbuatan curang, dan terakhir yang ketujuh adalah jenis tindak pidana korupsi konflik kepentingan dalam pengadaan. Next. Nah, di sini ibu-ibu peserta webinar yang saya hormati, yang menjadi pertanyaan kita adalah mengapa korupsi bisa sering terjadi? Faktor-faktor ya yang melatar belakangi terjadinya korupsi adalah faktor pertama adalah adanya pressure. Pressure ini maksudnya adalah tekanan dari internal ya, baik secara personal dan dari tempat kerja maupun dari eksternal. Kemudian yang kedua, faktor kedua adalah opportunity, kesempatan karena sistem yang lemah. Faktor yang ketiga adalah rationalization. Artinya adanya pembenaran atas perbuatan yang telah dilakukan. Faktor keempat yaitu capability, di mana penyalahgunaan jabatan atau kewenangan, penyalahgunaan otoritas, kedudukan, dan juga penyalahgunaan pengetahuan atas sistem. Jadi kalau kita melihat faktor-faktor inilah yang menyebabkan biasanya korupsi terjadi. Nah, kalau saya ambil contoh untuk faktor pertama mengenai pressure, tekanan dari internal ya, mungkin yang sering terjadi di dalam kehidupan sehari-hari ya, seperti misalnya kita ambil contoh di tempat kerja. Ada pekerja. Di tempat kerja ada atasan dan bawahan. Misalkan seorang pekerja diperintah oleh atasannya untuk mengubah pembukuan karena merasa takut, maka pekerja tersebut melakukan tindakan curang ya, jadi melakukan tindakan yang melanggar undang-undang seperti itu. Nah, faktor yang kedua kan adanya kesempatan. Kesempatan ini dilakukan dikarenakan kurangnya, lemahnya pengawasan ya. Kemudian yang ketiga, faktor ketiga itu kan mengenai pembenaran atas perbuatan yang dilakukan. Nah ini contohnya misalkan seorang pekerja yang melakukan suatu pekerjaan, kemudian mendapatkan imbalan dari pihak ketiga, tetapi statementnya menyatakan bahwa oh saya mendapatkan imbalan bukan karena saya minta, tapi saya diberi. Nah, inilah contoh yang sering terjadi ya, kenapa korupsi itu sering terjadi. Terakhir adalah faktor yang terakhir itu capability, di mana penyalahgunaan terhadap jabatan atau kewenangan dari para pejabat atau pelaksana yang memegang jabatan tertentu. Next. Nah, bagian terakhir kita masuk kepada peran Dharma Wanita mewujudkan wilayah bebas korupsi di perguruan tinggi. Pencegahan korupsi yang dapat dilakukan dalam kaitan dengan peran Dharma Wanita adalah ya yang paling baik itu adalah melalui upaya preventif. Upaya pencegahan atau preventif lebih diutamakan daripada penindakan represif. Kenapa? Karena mencegah itu lebih baik daripada penindakan. Nah, disinilah peran Dharma Wanita itu sangat penting, ya. Peran Dharma Wanita sebagai istri, sebagai perempuan yang menjadi tonggak utama yang memiliki andil yang besar di lingkungan keluarga dalam hal pencegahan korupsi. Next. Pencegahan korupsi ya dimulai dari unit yang terkecil yaitu keluarga. Keluarga sebagai unit terkecil di dalam masyarakat diharapkan dapat menjadi inti gerakan sosial pemberantasan korupsi di Indonesia. Keluarga dapat mempengaruhi individu dan berperan signifikan membangun budaya anti korupsi sehingga menjadi sandaran, harapan, tuntutan, dan keinginan dari sistem sosial yang lebih besar. Next. Ibu-ibu
dan peserta webinar yang saya hormati. Di sini untuk mewujudkan WBK dan WBBM yang telah disampaikan di atas tadi ya. Jadi peran Dharma Wanita ataupun peran seorang istri ya dalam hal menanamkan nilai integritas pada keluarga itu adalah sangat penting. Karena seorang istri ya memiliki peran penting untuk mengajarkan serta menanamkan integritas dan akhlak yang baik pada keluarganya dengan nilai-nilai ketuhanan, agama, dan kemanusiaan, kejujuran, kegigihan, keberanian, keadilan, dan tanggung jawab yang tinggi menjadi karakter pada suami dan anak-anaknya. Next. Ibu-ibu dan peserta webinar yang saya hormati, di sini juga saya akan sampaikan ya, kami dari Dharma Wanita Persatuan Universitas Tanjung Pura dalam rangka mewujudkan WBK dan WBBM ini ya telah melaksanakan beberapa kegiatan ya yang berkaitan dengan ketahanan keluarga. Kegiatan yang kami lakukan itu ya pernah kami lakukan itu pada tanggal 22 Desember 2019 kami mengadakan seminar dalam rangka Hari Ibu ke-91 dengan tema Perempuan sebagai Ibu Bangsa berperan mewujudkan ketahanan keluarga sebagai pilar membangun generasi muda yang sehat dan cerdas. Nah, dari seminar ini diharapkan ya faktor-faktor yang menjadi pemicu perbuatan curang seperti ingin memenuhi kebutuhan dalam keluarga yang berlebihan dapat kita hindari. Nah, itulah mungkin Bu peran aktif kami, peran serta kami ya, ibu-ibu peserta webinar dari Dharma Wanita Persatuan Untan telah melakukan salah satunya yang saya sampaikan di sini adalah kegiatan-kegiatan ya salah satunya kegiatan seminar ini ya, ibu-ibu. Nah, ini juga ada foto-foto kami waktu melaksanakan. Mungkin ini aja Ibu yang bisa saya sampaikan pada hari ini materi webinar Zona Integritas. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Tadi karena saya sudah membuka acara webinar ini dengan pantun, maka juga saya berusaha untuk menutupnya dengan pantun ya Ibu-ibu. Pergi tamasya, membawa istri. Jangan lupa bawa perbekalan. Ingin hati lanjut webinar ini, apalah daya waktu hari dipisahkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Ibu Sumber. Setelah kita simak bersama paparan yang sangat menambah wawasan kita ya dari narasumber, selanjutnya kami persilakan kepada peserta untuk bertanya. Boleh angkat tangan atau tulis di chat. Silakan ibu-ibu ada yang mau bertanya? Saya boleh enggak nanya, Bu? Boleh. Pesertanya enggak ada yang nanya nih. Kita kasih waktu, ya ada waktu. Ada door prize enggak, Bu? Ibu Komandan nih. Gimana, Bu? Buat enggak saya Ibu Ketua. Ada door prize enggak nih kalau yang buat yang nanya? Tujuan aja, Bu. Baik, kalau enggak ada yang nanya, saya tanya ya, nanti yang lain mungkin akan mengikuti. Baik Bu, tadi Ibu paparannya sangat bagus ya, sehingga kami yang masih awam tentang WBK, WBBM, walaupun saya ikut salah satu pengungkit di situ ya Bu. Jadi ini bagian dari kami manajemen perubahan kegiatan ini. Nah, ini juga ide ya, saya bilang ini peran istri dari karyawan itu sangat penting ya, karena
di dalam membangun rumah tangga tentunya berdua ini yang mengayuh ya mau diarahkan kemana, dan saya rasa sangat-sangat berpengaruh sekali istri untuk meluruskan gitu ya kalau ada sesuatu yang mungkin tidak seperti biasa ya, dari hal-hal yang kecil kita bisa mengamati, maksud saya ya. Jadi kalau ada hal-hal yang sepertinya tidak biasa, khususnya dari pendapatan gitu ya, boleh kita tanyakan. Kenapa? Karena berarti kita juga mencari sumber ya, menjelaskan sumber dari penghasilan yang akan kita gunakan untuk keluarga. Karena kehalalan itu sangat-sangat utama gitu. Kalau kita memberikan makan ya, memberikan rezeki yang halal kepada keluarga, insya Allah nanti berkah gitu. Anak-anak tuh akan diikuti gitu ya, nanti darah daging jadi anak cucu gitu, akan berkah hasilnya. Nah ingat itu maksud saya. Jadi kalaupun kita misalnya tidak perannya besar, tapi karena kita tadi ingin meluruskan bahwa hasil atau rezeki yang kita makan sekeluarga ini harus berkah. Nah, itu yang mungkin bisa menjadikan kita mendorong atau bertanya tadi ya kepada suami. Ini ada kelebihan pendapatan atau ada mau beli apa? Ini hasilnya dari mana? Boleh enggak, Bu? Itu kita tanyakan sebatas atau tekniknya seperti apa sih sehingga tidak menyinggung nih yang punya penghasilan ya. Pasti kan ya udah kadang-kadang kan ya udah diam aja, yang penting kan ini ada gitu ya, apalagi yang pas-pasan gitu. Nah seperti apa sih tekniknya agar tidak mengurangi rasa harga diri ya, karena kalau ditanya seperti itu takutnya orang ada yang dikira menjudge ya, menghukum gitu, menuduh gitu ya. Nah seperti apa sebaiknya teknisnya kita bertanya agar tidak menyakiti ya, dan kita juga mendapat jawaban yang juga tidak menyakitkan buat kita gitu. Itu saja dari saya, Ibu. Oke, terima kasih Ibu Juniwati. Ya Bu, memang mungkin ini kan memang masalah kehidupan sehari-hari kita ya Bu ya. Nah mungkin kita mendapat penghasilan dari suami, kita diberikan kebutuhan untuk bulanan. Pertama-tama yang harus kita ucapkan kepada suami ya Bu ya, untuk menyenangkan kepada suami itu adalah mengucapkan syukur alhamdulillah ya Bu ya, atas apa yang telah kita terima. Nah peran istri ataupun peran dharma wanita di sini adalah memang ya Bu ya, memang kita sebagai di dalam keluarga kita harus memberikan nilai-nilai yang baik ya. Kita melakukan memberikan pemahaman kepada anggota keluarga untuk nilai-nilai yang baik yang harus disampaikan ya, termasuk tadi untuk tata cara penerimaan penghasilan dari suami atau ayah pun kita harus mengucapkan kata-kata yang baik. Itu teknisnya yang pertama gitu ya. Terus kemudian juga ya Bu, kita harus memberikan pemahaman kepada anggota keluarga ya tentang pengaturan atau pembelanjaan kebutuhan bulanan kita itu jangan sampai melebihi anggaran yang telah ditetapkan atau budget yang ditetapkan. Sehingga kaitan dengan pertanyaan Bu Yuni tadi adalah jadi ya teknisnya memang poinnya Bu, kita harus pertama mengucapkan ya terima kasih atas penghasilan yang telah diberikan, dan juga mungkin menyampaikan bahwa penghasilan ini tetap harus sesuai dengan yang memang sepatutnya, yang memang harus kita terima. Ya mungkin itu aja sih Bu dari saya ya. Jadi artinya peran seorang istri terhadap anggota keluarga itu ya dalam hal meminimalisir korupsi itu adalah selalu memberikan pemahaman nilai-nilai yang baik. Seperti itu Bu Juni. Terima kasih. Oke. Baik Ibu narasumber, terima kasih ya. Ini juga mungkin buat ibu-ibu yang lain ya, Ibu Dharma Wanita khususnya, bagaimana kita teknisnya kita bertanya agar tidak menyakitkan. Jadi menurut Ibu Mada Reni Damanik,
bahwa terlebih dahulu kita makasih dulu gitu ya. Jadi besarkan dulu hati pencari nafkah kita gitu ya, besarkan hati dulu. Nah tentu kalau orang udah dipuji gitu, dia dengan senang hati mungkin dengan lapang menerima pertanyaan kita selanjutnya. Begitu Ibu Reni ya. Oke. Selanjutnya ada yang mau tanya ini di chat. Kita bacakan dari Ibu Nurul Baria ingin bertanya, bagaimana mengoptimalkan peran organisasi DWP pada masa pandemi mengingat adanya pembatasan kegiatan? Itu pertanyaan Ibu. Kedengaran Ibu? Bagaimana mengoptimalkan ya peran organisasi DWP pada masa pandemi? Kan tidak boleh ada tatap muka gitu Bu ya. Jadi organisasi agak-agak terbatas ya. Mengingat adanya pembatasan kegiatan. Oke. Terima kasih Ibu Juni atas pertanyaan Ibu Nurul tadi. Mungkin saya coba jawab. Ya, kami memang ya sejak pandemi, sejak Maret 2019, kami Dharma Wanita Persatuan Untan tetap melaksanakan kegiatan rutin ya, tetapi sangat dengan pembatasan ya. Untuk waktu itu ya, untuk 4 bulan atau 6 bulan pertama itu kami sempat off. Tetapi setelah itu Bu, kegiatan-kegiatan rutin kami seperti pertemuan bulanan, dan kami juga ada melakukan kegiatan-kegiatan sosial ya selama dalam masa pandemi itu tetap kita lakukan ya, tetapi dengan prokes yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Jadi selama masa pandemi Ibu Nurul, Dharma Wanita Persatuan Untan ya dalam hal memberikan dalam hal memberikan kegiatan-kegiatan kepada anggota itu sudah lumayan, sudah cukup banyak gitu loh Bu ya. Yang saya ingat itu yang pertama itu kita pernah melakukan kegiatan bantuan sosial kepada anggota keluarga Untan ya yang terpapar COVID-19. Kemudian juga kami melakukan pada bulan Ramadan itu melakukan bantuan ya, bantuan kegiatan sosial kepada panti-panti asuhan dan rumah tafis ya. Nah, kemudian juga ada beberapa kegiatan yang kami lakukan. Jadi dalam masa pandemi kami tetap melaksanakan kegiatan-kegiatan, tetapi dengan memperhatikan protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Demikian Bu Nurul. Terima kasih Bu Ketua. Mau nanya Bu Juni? Mau nanya? Selanjutnya saya mau nanya Bu Juni? Iya. Selanjutnya saya persilakan Bu Sri Widoyati ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Reni. Waalaikumsalam, Bu Sri. Saya mau nanya Bu Reni, ya. Seandainya kita mengetahui bahwa suami saya korupsi, apakah yang harus saya lakukan? Apakah saya harus panik? Terima kasih, Bu Reni. Terima kasih, Bu Sri. Oke. Terima kasih Bu. Mungkin saya mencoba ya menjawab. Kalau kita mengetahui ada yang pertama yang harus kita lakukan adalah ya dengan kata-kata bijak kita harus tetap menegur dan memberitahu bahwa tindakan yang telah dilakukan itu melanggar ketentuan undang-undang atau melakukan perbuatan melawan hukum seperti itu. Jadi kita tetap langsung memberitahu, tetapi dengan cara dengan bahasa yang santun seperti itu Bu Sri. Karena apa? Karena kalau kita tidak menyampaikan, maka bukannya kita malah melindungi, bahkan kita membuat keluarga kita tersebut akan istilahnya malah tercebur lah Bu ya ke dalam perbuatan yang memang tidak seharusnya seperti itu Bu Sri.
Jadi saran saya kepada Bu Sri, kalau misalkan ini Bu ya, insya Allah sih jangan ya Bu ya, terjadi hal demikian, Ibu memang tetap harus memberikan nasihat atau statement bahwa itu adalah perbuatan yang salah seperti itu Bu, tetapi dengan kata-kata yang santun. Demikian Bu Sri yang dapat saya sampaikan. Bisa diterima Bu Sri? Ya, terima kasih Bu Heni. Ya, terima kasih. Baik, untuk peserta yang lain, apakah ada pertanyaan lagi? Ibu Nela, ada pertanyaan Ibu Nela? Bu Nela Yantiana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Serta yang hadir juga Ibu Dekan. Terima kasih. Saya mau menyampaikan ada beberapa hal yang memang ini sangat penting sekali bagi kita semua. Bahwa di dalam pewujudan zona integritas, kita harus meningkatkan transparansi karena memang hubungan antara suami dan istri harus ada saling keterbukaan. Kemudian juga di mana wujud dari transparansi ini adalah salah satunya adalah transparansi keuangan. Nah, ibu-ibu nanti bisa misalnya menyusun laporan keuangan yang sangat sederhana di rumah, misalnya untuk mencatat belanja-belanja Bu, terutama nanti belanja harian itu yang memang tidak terasa. Manakala nanti kita mengusulkan permohonan kembali kepada suami atas dana mungkin kurang, tapi suami pasti akan bertanya, uang kemarin kemana gitu ya. Nah, jadi tapi kalau kita sudah memiliki pembukuan di rumah, ini biaya-biayanya gitu ya, jajan anak-anak cukup banyak walaupun kecil-kecil, kita tetap bisa mempertanggungjawabkan kepada suami sehingga suami tetap percaya kepada kita untuk mengelola keuangan. Itu Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nela atas masukannya. Memang betul Bu Nela. Jadi sebaiknya sebagai istri untuk mengatur keuangan setiap bulannya itu diperlukan pembukuan ya, terutama ini apalagi dari dosen-dosen Fakultas Ekonomi yang bicara ya. Ini mungkin cara pembukuannya juga bisa nanti minta tolong diajarin oleh Bu Nela ya. Iya, siap Ibu. Oke, terima kasih Bu Nela atas masukan. Baik, masih ada yang ingin bertanya? Dipersilakan. Ini lumayan banyak pesertanya, ada 48, tadi 50 ya, ada yang keluar sebentar. Ada yang masih ingin bertanya? Atau mendiskusikan pendapatan dia masa pandemi ini? Ibu moderator, Ibu Dr. Juniwati. Baik, dari suaranya saya tahu ini Bu Titi Rosmani, Ketua Jurusan Manajemen. Silakan Ibu Titi. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih juga kepada Ibu Ketua DPW atas sharing yang sangat berharga dan penting sekali bagi kita semua tentunya ya, Bapak Ibu-ibu ini tidak ada bapak-bapak. Baik. Memang menarik topiknya, saya kira dan itu sangat penting bagi kita bersama, saya kira. Nah, terkait tentang tema, salah satu tema tadi, bagaimana peran baik istri ASN maupun juga kita sebagai ASN dalam rangka untuk mewujudkan wilayah bebas dan dari korupsi ya, terutama di lingkungan tempat kita bekerja, yaitu di Universitas Tanjung Pura. Tentu ketika kita bicara korupsi, artinya ini akan berkaitan dengan pendapatan kita. Ketika kita bisa memanage, ketika kita bisa mengelola penghasilan yang kita terima ya dengan baik, tentu harapannya korupsi ini harapannya bisa dihindari. Nah, memang saya kira mungkin ini lebih ke sharing ibu-ibu ya. Jadi lebih ke sharing bagaimana upaya-upaya kita untuk bisa terhindar dari korupsi. Dan ini juga masih berkaitan dengan
kompetensi Bu Nela tadi, bagaimana kita bisa mempersiapkan laporan keuangan ya. Sebenarnya di smartphone kita ya, di smartphone itu aplikasi banyak yang bisa kita gunakan untuk terutama melihat bagaimana pengeluaran kita, penerimaan kita. Saya biasanya menggunakan aplikasi Money Manager yang bisa kita download dari Play Store. Jadi mungkin lebih ke sharing ya, sharing kita bersama. Jadi di aplikasi smartphone itu nanti bisa kita download Money Manager. Dalam Money Manager itu kita bisa setiap bulan itu kita berapa pendapatan kita tambahkan ya, penerimaan misalnya dari gaji, kemudian mungkin ada pendapatan yang lain kita masukkan, kemudian pengeluaran per harinya. Itu juga upaya yang bisa kita lakukan ya untuk bisa menghindari adanya tindakan-tindakan yang mungkin nanti arahnya bisa ke sana. Itu kan dimulai dari bagaimana kita memanage keuangan. Memanage keuangan ini memang penting sekali. Jadi saya kira kita perlu memahami berapa pendapatan yang kita hasilkan, yang berapa yang kita terima, kemudian pengeluaran apa saja. Yang semuanya itu sebenarnya bisa juga secara rinci. Dari aplikasi Money Manager, itu nanti kita bisa melihat bagaimana nanti chartnya, berapa persen alokasi untuk pengeluaran misalnya makanan, kebutuhan, kemudian sosial kita berapa persen, kemudian misalnya nanti untuk rumah tangga berapa persen. Nah itu juga paling tidak bisa membantu kita untuk selalu merinci, sehingga nanti mana misalnya pengeluaran-pengeluaran yang ketika misalnya apalagi dengan masa pandemik ini ya, mana yang harus kita ketatkan, mana yang bisa dikurangi, mana peluang-peluang yang nanti juga bisa menambah pendapatan yang memungkinkan untuk bisa kita dapatkan. Nah, jadi selama ini yang membantu saya, terutama ini saya sharing, yang membantu untuk bisa tetap mengatur, memanage keuangan itu menggunakan aplikasi tersebut. Kemudian intinya kita harus menggunakan prinsip jangan sampai besar pasak daripada tiang. Jangan banyak keinginan, jadi kita harus bisa memilah-milah mana yang keinginan, mana yang kebutuhan, ya. Nah, jadi saya kira itu poin penting ketika kita bicara bagaimana sehingga kita nanti bisa terbebas dari korupsi. Karena korupsi ini kadang-kadang yang namanya uang, yang namanya pendapatan, ya, tentu bukan masalah pendapatan itu besar atau kecil, tapi bagaimana kita bisa memanage uang yang kita dapatkan. Kita bisa memanage uang yang pendapatan yang kita terima. Kita tidak akan bisa mengelola uang yang besar. Kalau uang yang sedikit pun kita tidak bisa mengelolanya. Bagaimana yang sedikit yang kita terima kita syukuri, ya kita syukuri bersama dengan cara kita menggunakannya dengan sebaik-baiknya. Ya, dengan sebaik-baiknya misalnya kita mengelola pengeluaran-pengeluaran itu jangan lebih banyak keinginan-keinginan. Jadi mana yang bisa kita tunda, apalagi dengan kondisi pandemik, kita tentunya harus bisa banyak berempati saya kira ya. Banyak di luar yang artinya di bawah kita, pendapatan yang masih mungkin di bawah dari kita. Nah, tentunya dengan ini kita harus bisa fokus mana yang kebutuhan-kebutuhan. Nah, jadi saya hanya ingin share bahwa untuk bisa mengatur keuangan, sehingga tentunya nanti tidak lebih besar pasak daripada tiang, dan banyak tuntutan mungkin kepada suami ya, dengan kondisi saat ini, tentunya kita bisa menggunakan tadi perencanaan keuangan dan pengaturan pengeluaran ini dan pendapatan ini dengan baik. Walaupun mungkin pendapatan kita yang saat ini mungkin terbatas ya, tapi bagaimana kita sebagai ibu rumah tangga, sebagai bendahara di rumah tangga kita bisa mengatur dengan sebaik mungkin. Harapannya prioritaskan kepada kebutuhan yang utama. Kalau untuk keinginan, saya yakin itu bisa ditunda ya, kita bisa menunda. Jadi bisa menggunakan aplikasi. Jadi yang belum mencoba untuk menggunakan aplikasi Money Manager, silakan. Saya kira bisa di-download di Play Store, di smartphone ibu-ibu ya. Bapak ibu-ibu boleh coba untuk mulai saat ini ya, penerimaan dan pengeluaran itu dicatat sehingga kita tahu apakah defisit setiap bulan atau masih ada savingnya.
Kalau masih ada savingnya, alhamdulillah. Mungkin itu saja Ibu moderator ya. Saya hanya ingin sharing ya untuk dalam rangka bagaimana kita ya berupaya ya untuk bisa terbebas dari korupsi. Terima kasih juga kepada Ibu Reni Damanik ya atas sharing-sharing yang sangat berharga, terutama kita tidak terlalu paham tadi ya banyak istilah-istilah yang berkaitan dengan korupsi. Demikian saya kira, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ibu moderator. Terima kasih Bu Titi, Dr. Titi Rosnani. Ibu Madareni Damanik, apakah mau menambahkan atau menanggapi? Silakan Ibu. Terima kasih Bu Titi. Ya mungkin apa yang disampaikan Bu Titi itu sudah benar ya Bu ya, karena Ibu Titi tadi kalau menyampaikan bahwa untuk meminimalisir terjadinya korupsi itu Bu, kita harus memilah ya Bu ya, apa itu adanya kebutuhan dan keinginan Bu ya. Iya betul Ibu. Mendahulukan kebutuhan yang merupakan kebutuhan-kebutuhan pokok setiap bulannya ya, sedangkan yang keinginan apabila memang budget tidak mencukupi, tidak usah kita paksakan. Ya itulah Ibu Titi ya, kalau saya tadi ambil ya apa yang disampaikan ya, mungkin seperti itu Bu moderator. Jadi sangat baik saran dari Bu Titi itu untuk diperhatikan oleh ibu-ibu yang hadir di dalam webinar ini, dan mungkin juga ya untuk ibu-ibu yang mungkin yang tidak bisa hadir dapat kita sampaikan cara-cara teknis-teknis yang sistematis ya, yang tadi udah ada masukan dari Ibu Nela, Ibu Titi, ya itu bisa kita sampaikan ke teman-teman kita yang tidak hadir di dalam webinar ini ya. Mungkin seperti seperti itu Ibu moderator. Baik, saya juga ingin sharing di sini, mungkin juga mengingatkan saja ya bahwa korupsi tidak selalu materi ya. Tadi Ibu Madareni Damanik juga menyampaikan bahwa kapabilitas kita, jabatan kita, wewenang kita itu bisa juga dikorupsi, dalam arti kita tidak memberikan yang adil, ya kayak nepotisme. Sebenarnya ada hak orang lain kita tinggalkan, kita dulukan orang yang kenal, saudara. Nah itu juga korupsi. Jadi tidak selalu korupsi itu identik dengan materi. Mungkin itu materi ya Bu ya, betul ya Bu ya. Jadi mungkin kan udah kan ya Bu. Ya. Menurut ahli ekonomi itu Bu. Ya, jadi mungkin kita saling mengingatkan ya bahwa korupsi tidak selalu materi. Tadi kan dibahas dari materi ya. Tapi kita juga perlu mengingatkan bahwa perlakuan adil ya dari jabatan yang diemban, diamanatkan kita itu juga bisa terjadi korupsi, kolusi dan nepotisme. Untuk itu saja yang saya tambahkan ya. Baik, ada lagi yang ingin bertanya dari peserta? Masih ada waktu Ibu? Masih ada satu atau dua pertanyaan, silakan. Oke, boleh saya bertanya Ibu ya. Ini kebetulan yang bekerjanya suami, saya di rumah aja. Cuma biasa sharing ya antar suami istri sharing. Ini saya mungkin cuma mau sharing aja atau apa nih. Begini Bu, biasa suami itu cerita ya, beliau biasa mendapat ada satu kegiatan. Nah itu kadang hanya nama beliau yang ada di kegiatan itu ya. Dan beliau tidak bekerja. Nah, tapi setelahnya biasa Ibu ya ada boleh dibilang gaji atau cantepi istilah orang Melayu ya itu. Nah itu apakah termasuk korup begitu Ibu ya? Tapi alhamdulillah ya Ibu ya. Kalau hal-hal demikian itu alhamdulillah banget, saya bersyukur dan saya mendukung suami atas tindakan beliau. Beliau tidak pernah mengambil amplop atau upah seperti yang namanya tidak, yang walaupun namanya ada di suatu kegiatan itu, tapi beliau tidak bekerja dan alhamdulillah beliau tidak pernah mengambil itu.
Dan hanya pertanyaan saya, apakah itu termasuk korup tadi ya Bu ya? Hanya itu aja. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Silakan Ibu narasumber untuk menjelaskan. Jadi mungkin ini tadi bukan dari sisi materi ya Bu ya. Nah coba silakanlah Bu. Silakan. Ibu mengerti ya Bu pertanyaan saya? Ya, Ibu Suryani. Terima kasih. Karena jabatan ya, maka suami dilibatkan dalam satu kepanitiaan atau apa gitu, sehingga dia mendapatkan kompensasi. Atau kompensasi. Apakah kompensasi itu juga merupakan korupsi gitu ya, bagian dari korupsi? Sementara beliau tidak mengambil ya Bu ya? Ya, alhamdulillah. Dia tidak mengambil kompensasi itu. Nah, tetapi hanya berarti terlibat ya Bu ya, tanda tangan nanti gitu. Iya, betul. Bentuk dari korupsi yang lain tadi ya Bu ya. Iya. Silakan Ibu narasumber. Terima kasih Bu Yuni. Mungkin teknikal ya dalam pekerjaan suami kita ya. Tekniknya apa, mungkin Bu Dr. Barkah bisa bantu saya? Apakah ini termasuk Bu di dalam korupsi, termasuk tindakan korupsi seperti yang Ibu Dadan tadi sampaikan. Tapi kalau saya melihat tadi yang Ibu Dadan sampaikan, suami kita ya sebagai dosen ya kan tadi dalam jabatannya mendapatkan imbalan ya Bu. Iya, boleh. Sepanjang imbalan yang diterima oleh suami kita itu sesuai dengan aturan ya ataupun aturan keuangan di unit kerja masing-masing, ada catatan penerimaannya ya, seperti itu ya Bu ya, biasa ya kalau di unit kerja kita ya Bu ya. Iya. Nah, sepanjang itu semuanya tercatat sesuai dengan peraturan yang ada di dalam keuangan, maka itu berarti memang sudah hak sepenuhnya daripada Bapak atau suami Ibu dalam penerimaan dananya. Tetapi jika itu bukan merupakan aturan ya, bukan merupakan aturan ketentuan dalam hal dana yang harus diterima ya oleh suami kita di dalam lingkup tempat kerja, ya berarti itu termasuk dalam jenis-jenis tindak pidana korupsi seperti yang saya sampaikan tadi, gratifikasi. Nah, mungkin itu aja Bu. Jadi memang harus kita lihat kalau itu memang sesuai ketentuan, berarti itu memang dana tersebut memang berhak diterima oleh pekerja ataupun kita. Tetapi kalau itu tidak sesuai ketentuan, maka itu termasuk dalam jenis tindak pidana korupsi gratifikasi. Iya. Dan Ibu Bapak, mungkin dari Ibu terima kasih Bu. Bu Nela, ada mau tambah? Bu Nela, dari saya tambahkan sedikit ya Bu ya. Di situ tadi Ibu narasumber sudah menyampaikan. Nah mungkin di situ perlu kehati-hatian Bu. Ya, kehati-hatian dalam arti tadi kalau memang itu di aturannya ada, berarti memang hak kita. Jadi semuanya jelas gitu. Kalau di keuangan tuh jelas Bu. Jadi kalau misalnya ini tidak jelas, ada keraguan-raguan, mungkin itu yang perlu hati-hati kita tadi sampaikan. Benar enggak? Tapi kalau kita rasanya wah ragu, sebaiknya mungkin tinggalkan hati-hatian ya. Ya, saja kalau menurut saya ya. Nah, baik Bu Nela, ada tambahan Bu Nela, silakan. Terima kasih Bu. Boleh dilanjut? Ya, silakan Bu Nela. Jadi memang korupsi ini yang perlu kita ketahui bahwa satu hal memperkaya diri sendiri dan memperkaya orang lain. Nah, manakala kita menerima sesuatu hal yang memang itu sudah diperjanjikan di awal, itu juga termasuk korupsi. Namun kalau misalnya atas suatu pekerjaan, tiba-tiba setelahnya ya ada yang misalnya memberikan ucapan terima kasih atau apa, sebenarnya itu juga tidak diperkenankan karena kita menerima dalam rangka kaitan dengan pemberian pelayanan kita kepada masyarakat gitu. Jadi ya memang secara zona integritas seperti itu, jadi benar-benar integritas. Bahwa kita punya pendirian bahwa kita memberikan pelayanan sesuatu tanpa pamrih, cukup Allah yang memberikan kepada kita nantinya gitu. Seperti itu ya Ibu ya. Jadi
Kadang kan kalau bahkan saya mencoba untuk menginternalisasi nilai-nilai zona integritas ini dalam diri saya sendiri, bahwa saya akan bekerja melebihi dari apa yang akan saya terima. Karena suatu saat saya akan menerima melebihi dari apa yang saya kerjakan. Bagaimana Ibu? Ya, jadi bekerjalah melebihi dari apa yang kita terima. Jadi kita tanpa pamrih, bekerja sepenuhnya untuk memuaskan bagi yang memerintahkan pekerjaan kepada kita, menyenangkan orang lain. Insya Allah nanti suatu saat nanti saya akan menerima melebihi dari apa yang saya kerjakan. Itu datangnya dari Allah. Dan mungkin jadi kita tidak ragu ya bahwa yang kita terima, yang kita gaji yang kita terima itu halal karena kita udah memberikan yang lebih ya daripada kurang. Kalau kurang berarti nanti dituntut. Kamu tuh ngerjakan cuma 8, kamu mau terimanya 10 gitu. Berarti ada 2 yang harus kita kembalikan. Nah, agar itu tak terjadi, maka sebaiknya lebih ya Bu Nela ya. Iya. Terima kasih Bu Nela. Yang lain Bu Nela. Ada lagi yang ingin tanya? Ada nggak nih? Kayaknya udah waktunya juga tinggal 5 menit untuk ke 10.30 ya. Apa kita hentikan sampai sini, Bu narasumber? Atau ada yang mau ditambahkan, Bu? Cara cukup dari saya, Ibu moderator. Baik, alhamdulillah ya kita udah lalui. Nah, untuk yang terakhir mungkin closing statement dari Ibu narasumber, Ibu Madareni Damanik, kami persilakan untuk penutup, Ibu, silakan. Oke, Ibu moderator, terima kasih. Terima kasih sekali, saya senang sekali ya melihat webinar yang telah diselenggarakan oleh DWP Fakultas Ekonomi dan Bisnis ini ya. Sangat antusias peserta, ibu-ibu. Kemudian juga dengan webinar ini ya banyak masukan-masukan ya yang sangat bermanfaat yang bisa kita ambil, kita petik untuk kita terapkan ya di dalam kehidupan kita sehari-hari dalam rangka ya meminimalisir ataupun bahkan tidak terjadinya korupsi di lingkungan keluarga kita, terutama kita dari unit yang terkecil dulu ya ibu-ibu. Nah kemudian harapan saya ya mudah-mudahan dengan webinar ini dapat juga memberikan mensupport ya Fakultas Ekonomi dan Bisnis dalam pencapaian, dalam mewujudkan wilayah bebas korupsi menuju wilayah birokrasi bersih melayani dengan mendapatkan predikat dari Menteri PAN dan Aparatur Negara ya Bu ya, segera. Tapi mungkin pertama untuk WBK-nya dulu ya Bu ya, harus diberikan predikat. Setelah mendapatkan predikat tersebut baru kita dapat menuju kepada pelayanan publik ya Bu ya, WBBM ya, seperti itu. Ya, saya harapkan Fakultas Ekonomi ini dapat mendapatkan predikat WBK dan WBBM sesegera mungkin ya. Jadi nanti mungkin di unit-unit kerja yang lain akan ikut ya Bu ya, akan ikut jejaknya Fakultas Ekonomi dan Bisnis ini. Mungkin itu aja Ibu moderator, demikian yang bisa saya sampaikan untuk penutup. Mudah-mudahan webinar Zona Integritas ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih Bu. Amin. Terima kasih, alhamdulillah dengan telah ditutupnya ya dengan statement dari Ibu Madareni Damanik dan juga pertanyaan peserta sudah berakhir ya. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu narasumber, Ibu Madareni Damanik SH, MH, MM. Terima kasih juga kepada peserta yang telah hadir. Dan terima kasih pula kepada semua pihak yang mendukung terselenggaranya webinar hari ini. Dengan berakhirnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya acara saya serahkan kembali kepada MC. Waalaikumsalam. Silakan MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
ucapkan kepada Ibu Judiwati. Sebelumnya saya mengingatkan untuk ibu-ibu absen, mengisi absen ibu-ibu. Alhamdulillah, beberapa rangkaian kegiatan telah kita lalui bersama. Semoga apa yang telah disampaikan oleh narasumber Ketua Dharma Wanita Persatuan Universitas Tanjung Pura, Ibu Madareni Damanik Garudawiko, dapat menambah wawasan kita bersama dan ilmu yang bermanfaat. Saya atas nama pembawa acara mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, kehilapan dalam memandu acara ini. Saya ada satu pantun, Ibu-Ibu. Siang ini makan kuaci, makan bareng dengan Bu Asi. Cukup sekian acara hari ini. Atas partisipasinya saya ucapkan terima kasih. Akhir kata, wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.